Perkenalkan, nama saya Maria Margareta dengan NIM 20303050202072. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Universitas Palangkaraya. Pada pembahasan sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai jenis-jenis kalimat di dalam bahasa Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu jenis lain dari kalimat di dalam bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan gagasan yang diharapkan oleh si penulis ataupun si pembicara. Yang artinya, kalimat yang dipilih oleh penulis maupun pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, informasi kepada orang lain secara lugas, sehingga pemahaman dari penulis maupun pembicara kepada pembaca maupun pendengar itu sama. Dengan kata lain, kalimat efektif harus dapat menciptakan kesepahaman dari penulis kepada pembaca maupun pembicara kepada pendengar. Menurut Kamus Kata Efektif, pada kalimat efektif memiliki beberapa makna. Salah satu maknanya yaitu membawa pengaruh, yang artinya kalimat efektif membawa pengaruh terutama berupa kemudahan bagi pembaca maupun pendengar untuk memahami informasi yang ingin disampaikan oleh penulis dan pembicara. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari kalimat efektif. Kalimat efektif bukan berarti kalimat tersebut berwujud pendek-pendek, namun yang dipentingkan adalah kesamaan pemahaman dalam informasi yang disampaikan. Bisa saja suatu kalimat berwujud pendek namun membingungkan pendengar maupun pembacanya, sedangkan kalimat yang berwujud panjang bisa saja informasinya semakin jelas dan membuat pendengar maupun pembacanya menjadi paham akan informasi yang disampaikan. Dengan demikian, kalimat efektif harus bercirikan kelugasan, ketepatan maupun kejelasan, di samping ciri-ciri lain yang dapat berupa kehematan dan kesejajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelugasan. Kelugasan di dalam kalimat efektif yaitu mensyaratkan bahwa kalimat yang digunakan harus menginformasikan informasi yang penting-pentingnya saja, bukan bertele-tele maupun terbelit-belit, namun disampaikan secara sederhana dan dapat dipahami dengan mudah. Biasanya apabila terdapat tanda berbintang sebelum kalimat, maka mengisyaratkan kalimat tersebut tidak efektif. Yang kedua yaitu ketepatan. Ketepatan di dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan harus jitu atau kena benar sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan suatu ketelitian di dalam membentuknya. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir, karena multitafsir akan menimbulkan ketaksaan dan keambiguan, yang artinya memiliki makna lebih dari satu, menjadi kabur atau buram, maupun menimbulkan suatu keraguan. Apabila terdapat makna yang kabur maupun meragukan ketidaktepatan, maka akan menyebabkan ketidakefektifan di dalam kalimat. Hal ini cenderung tidak disebabkan oleh struktur kalimat, melainkan karena pemilih, pengguna, maupun penempatan kata yang tidak jitu, tidak pas, dan tidak cermat, sehingga menimbulkan suatu ketaksaan kata di dalam kalimat. Yang ketiga yaitu kejelasan. Kejelasan di dalam kalimat efektif mensyaratkan kalimat harus jelas strukturnya dan juga lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya akan memudahkan orang untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya, tetapi kalimat yang tidak jelas strukturnya akan menimbulkan kebingungan bagi orang untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan juga apabila unsur-unsur kalimat jelas, maka akan membuat struktur kalimat tersebut menjadi benar, sehingga memudahkan untuk memahami isi di dalam kalimat tersebut. Struktur yang tidak jelas akan menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif, seperti kalimat yang tidak bersubjek, kalimat yang tidak berpredikat, tidak berobjek, tidak
pelengkap maupun tidak berketerangan. Ketidakefektifan juga dapat disebabkan oleh penggunaan konjugasi subordinatif yang berlebihan, sehingga menyebabkan ketidakjelasan klausa utama di dalam kalimat tersebut. Yang keempat yaitu kehematan. Kehematan di dalam kalimat efektif mensyaratkan informasi yang disampaikan di dalam kalimat harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Kehematan dalam bahasa harusnya tidak hanya dilakukan pada saat menulis saja, melainkan pada saat berbicara juga dapat diterapkan, terutama saat berbicara pada situasi yang formal. Yang kelima yaitu kesejajaran. Kesejajaran di dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur di dalam kalimat efektif tersebut harus paralel, sama, dan juga sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terletak pada imbuhan yang digunakan, sedangkan pada hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang mengisi dalam kalimat majemuk. Yang selanjutnya yaitu kalimat partisipial. Akhir-akhir ini kalimat dengan awalan kata verba banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Baik media massa cetak maupun elektronik ikut andil, bahkan berperan besar dalam menyebarkan kalimat dengan awalan kata kerja. Meskipun demikian, tata bahasa baku bahasa Indonesia tidak mengakui adanya struktur tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab ini dan terima kasih atas perhatiannya.